Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita berjumpa kembali di ibadah harian GKI Batu. Hari ini 21 Maret 2023. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu terkasih dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita mengawali ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 250A, Allahmu benteng yang teguh. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Engkaulah benteng kami yang teguh. Dan di pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan,
Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran sabda-Mu. Kami memohon pertolongan Roh Kudus di dalam kami membaca merenungkan sabda-Mu, dan kami boleh memahaminya, dan kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga, mohon berkat-Mu untuk hamba-Mu, Pendeta Dwi Santoso, yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan mengurapi, dan firman yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal 48 ayat 10 sampai 15. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti nama-Mu ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Biarlah Gunung Sion bersuka cita. Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah, Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saya memberikan judul renungan kita pada hari ini yaitu Gunung Sion bersukacitalah. Bapak, Ibu, dalam masyarakat Jawa, gunung itu dikenal sebagai tempat yang sakral. Masyarakat Jawa meyakini bahwa di atas gunung para arwah leluhur itu bersemayam. Bahkan lebih jauh, masyarakat Jawa juga meyakini bahwa di puncak gunung itu tempat tinggal atau bersemayam para dewa. Karena itu, Bapak Ibu, mungkin kalau ada di antara Anda yang suka naik gunung, maka Anda akan menemukan tempat-tempat persembahyangan, petilasan-petilasan wisata religi yang ada di atas gunung. Kalau Anda naik Gunung Lawu, maka di Hargodalem, di atas puncak gunung itu ada tempat persembahyangan. Kalau Anda mendaki Gunung Arjuno, maka di Gunung Arjuno banyak sekali ditemukan tempat persembahyangan, tempat pertapaan. Bahkan kalau Anda yang suka naik Gunung Semeru, maka di puncak Gunung Semeru yang namanya adalah Mahameru itu diyakini sebagai tempat tinggal para dewa. Saudara-saudara, bukan hanya itu. Kita sebagai warga Batu, kalau kita pernah berkunjung naik ke atas lereng Gunung Arjuno, maka di sana juga ada satu pura, tempat persembahyangan orang Hindu, Pura Luhur Giri Arjuno. Dan kalau ada yang pernah menjelajah wilayah Magelang, maka ada orang yang pernah naik ke Gunung Rema, dan di sana dibangun gereja ayam. Tempat-tempat yang saya sebutkan tadi adalah tempat-tempat persembahyangan, tempat peribadatan. Saudara-saudara, pemazmur di dalam Mazmur 48 mengatakan bahwa Sion, Gunung Sion atau Bukit Sion adalah tempat dataran yang tinggi yang di atasnya bait Allah dibangun. Gunung Sion adalah gunung yang kudus, lambang kehadiran Allah yang menghubungkan langit dengan bumi. Selanjutnya Sion juga dipakai dalam perkembangannya untuk menunjuk kepada Israel, penduduk Yerusalem terlebih-lebih. Karena itu kalau
Kemudian ada nyanyian yang berkata tentang Putri Sion, maka itu sesungguhnya adalah sebuah sebutan kepada penduduk di Yerusalem. Maka di dalam Mazmur 48 ayat 12 tadi dikatakan, biarlah gunung Sion bersukacita. Kalau kita memahami secara literal, gunung, benda yang mati, bagaimana mungkin dia bersukacita? Apa dia bisa? Tetapi ketika penggunaan ini menunjuk kepada penduduk Yerusalem, maka ingin mengatakan ayat ini bahwa penduduk Yerusalem bersukacitalah. Apa sebabnya mereka bersukacita? Yang pertama, karena mereka mengingat kasih setia Tuhan yang di ayat 10 tadi Bu Dewi membacakan. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. Orang yang beribadah berada di dalam bait Allah, mereka berdoa, mereka merenung, mereka menghayati betapa kasih setia Tuhan itu nyata dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, kasih setia Allah itulah yang diperlihatkan oleh Tuhan, diwujud nyatakan oleh Tuhan di dalam pemeliharaannya terhadap kehidupan umat Israel, para penduduk Yerusalem, terutama menyangkut pemeliharaan kehidupan rohani mereka. Salah satunya dengan menjadikan Yerusalem yang di tengah-tengahnya ada bait Allah, yang itu merupakan simbol pusat kehidupan spiritual umat Israel. Maka ketika mereka beribadah kepada Tuhan, mereka beribadah dengan sukacita karena merasakan kehadiran Allah. Mereka bersukacita karena di Sion, kota Allah itu, Tuhan yang penuh dengan kuasa itu hadir menjalankan pemerintahannya, sehingga menghadirkan keadilan dan kebenaran, dan umat Tuhan merasakan itu. Dan karena itu, mengingat akan kasih setia Allah itu, mereka bersukacita. Mengingat kebaikan Allah itu yang membuat kita pun bisa bersukacita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mereka bersukacita sebab Tuhan memimpin kehidupan mereka selamanya. Ayat 15 tadi dikatakan, sesungguhnya inilah Allah. Siapa itu Allah? Allah kitalah Dia, seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Dalam sebuah seminar, ada seorang pembicara yang mengatakan bahwa hidup kita ini dipimpin dan digerakkan oleh sesuatu. Yang pertama, bisa dipimpin dan digerakkan oleh masa lalu. Masa lalu ini kalau mengingat kasih setia Allah, maka kehidupan kita berjalan di dalam penuh ucapan syukur dan kebaikan. Tetapi kalau masa lalu itu penuh dengan kepahitan, maka seseorang bisa digerakkan dan dipimpin hidupnya oleh kepahitan. Karena itu hidupnya tidak bahagia. Orang yang dipimpin oleh Allah, ia akan mengalami sukacita. Demikian juga di dalam kehidupan hari ini. Kalau kita menyadari bahwa kehidupan kita dipimpin oleh Allah seperti yang disampaikan oleh Mazmur 48 tadi, bahkan sampai selama-lamanya seperti ayatnya yang ke-15 tadi, maka sesungguhnya kehidupan kita ada di dalam pemeliharaan Allah yang sempurna. Bagaimana kepemimpinan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita? Hidup orang percaya yang dipimpin oleh pemerintahan Allah itulah yang disebut dengan satu istilah yang namanya teokrasi. Pemerintahan Allah. Tuhan sebagai raja atas seluruh ciptaan. Pertama-tama dinyatakan di dalam kehidupan umatnya. Allah mengarahkan, Allah menuntun,
Allah memimpin umat Israel untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi kalau ada pertanyaan apa maksud Tuhan memimpin kehidupan kita, yang pertama-tama adalah agar umat percaya, agar kita itu hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dan kepemimpinan Tuhan atas umat Allah itu yang mengakibatkan mereka terlindungi, terayomi, terpelihara dengan baik. Dan tentu termasuk kita, karena sesungguhnya pemeliharaan Allah, Allah yang menyertai, mengayomi dan menuntun kehidupan itu juga kita rasakan di dalam kehidupan kita. Termasuk yang kita lihat kalau kita kembali kepada kehidupan umat Israel ketika mereka menghadapi musuh, ketika mereka menghadapi masalah, ketika mereka menghadapi tantangan dalam kehidupan mereka, mereka melibatkan Tuhan supaya Tuhan berperkara di dalam hidup mereka. Orang yang memiliki iman kepada Tuhan, dia akan mengandalkan Tuhan untuk memimpin hidupnya, termasuk ketika ada permasalahan, ia mempersilahkan Tuhan untuk bekerja leluasa mengatasi permasalahan yang ada itu. Sehingga kalau Tuhan ada di pihak mereka dan tentu juga bersama dengan kita, maka sekalipun menghadapi persoalan, karena Tuhan itu hadir, Tuhan bersama dengan kita, Tuhan yang memimpin itu Allah yang kuat, yang kekuasaannya kekal itu, Dia yang akan menolong kehidupan mereka dan kita. Allah yang kuasanya kekal dan abadi itu. Saudara, kita sebagai umat Tuhan tentu juga bersukacita di dalam Dia. Di dalam siapa? Di dalam Dia, Tuhan yang memperkenalkan diri kepada kita, yang berkomunikasi kepada kita, yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Allah yang hadir di Sion itu juga berlaku bagi kita. Tuhan yang Maha Hadir itu menyatakan dirinya, menyertai dan memimpin kita di dalam pengenalan kita di dalam Kristus. Kristus adalah wujud kasih setia Allah yang tidak pernah berubah. Kristus adalah Raja kehidupan kita, yang kepadanya kita menyembah, yang kepadanya kita mendapatkan perlindungan, yang di dalamnya kita merasakan persekutuan kasih yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera surgawi, termasuk ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita menghadapi permasalahan. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mungkin kalau kita menghitung-hitung, kalau kita menilik, kalau kita meneliti, setiap kehidupan tak pernah sepi dari pergumulan dan masalah. Bisa berbeda-beda setiap orang, tetapi bagaimana kehadiran Tuhan itu yang memampukan kita untuk melewati masalah itu. Mungkin ada yang memiliki masalah di dalam relasi rumah tangga yang membara seperti gunung meletus. Mungkin ada yang memiliki pergumulan di dalam pekerjaan yang sedang tertimpa bencana seperti gunung yang longsor. Mungkin ada yang mengalami kemunduran kesehatan seperti gunung yang gundul dan erosi. Saudara, apapun keadaan kita diingatkan oleh pemazmur di dalam Mazmur 48 bahwa kita punya Sion, punya kota Allah, kita punya Allah, tempat perlindungan kita. Mari kita datang kepadanya, mencari pertolongan di dalam Dia, agar hidup kita terlindung dan tetap mengalami damai sejahtera, melewati segala sesuatu bersama dengan Tuhan.
Selamat menjalani hari ini dengan berkat perlindungan dan pengayoman Tuhan. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan bukan hanya hadir, tetapi Tuhan juga berperkara. Engkau turut campur tangan di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menjadi baik, menjadi damai sejahtera, sekalipun kami menghadapi berbagai-bagai pergumulan. Berkatilah hidup kami hari ini ya Tuhan. Jemaat-Mu GKI Batu, Tuhan sertai dan Tuhan lindungi. Berkati pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, anak-anak yang sekolah, juga mereka yang punya pergumulan-pergumulan khusus, baik yang sakit, Tuhan sembuhkan, mereka yang bersedih Tuhan hibur, mereka yang berkekurangan Tuhan berikan kelimpahan, bahkan mereka yang sedang bergumul untuk pendamping hidupnya Tuhan berikan pasangan, juga mereka yang sedang bergumul untuk kehidupannya secara keluarga, kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa, kiranya hari ini kami dapat menjalani kehidupan kami dengan penuh damai sejahtera. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, sambut dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kiranya menyertai hidupmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas, salam sehat, Salam.